Anda menyaksikan spesial report Berita 1 TV. Pemirsa, tim relawan COVID-19 melakukan konferensi pers terkait update terkini penanganan COVID-19. Langsung saja kita menuju media center tim gugus tugas COVID-19 untuk menyimak informasinya. Bung Andre, hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, gitu ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa 112 tahun yang lalu kita memiliki musuh yang sama, yaitu penjajah atau kolonial. Dan sekarang kita juga memiliki musuh yang sama, yaitu COVID-19. Nah, dari sisi kacamata relawan, bagaimana sebaiknya masyarakat berperan dalam menghadapi COVID-19 ini? Baik. Pada saat ini sudah ada 30.000 lebih relawan yang sudah tergabung dalam tim relawan gugus tugas. Dan ini kita bekerja berdampingan antara relawan medis dan non-medis. Dan kita juga sekarang menggandeng seluruh elemen masyarakat, baik dari organisasi massa, organisasi kebencanaan yang sudah bergerak. Jadi kita sekarang walaupun terdaftar 30.000, sebenarnya yang bekerja lebih, hampir 100 ribuan. Walaupun terdaftar 30.000, sebenarnya fakta di lapangan lebih dari 100.000. Iya. Jadi kita bekerja bersama, semangatnya sudah kelihatan. Dan sekarang lebih terkoordinasi kegiatan kita gabungkan, apa yang gugus tugas bisa bantu atau program yang bisa kita kerjasamakan dengan teman-teman dari organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada. Berarti ini wujud solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam perang melawan COVID-19 ini, gitu betul, Mas Andre, ya? Betul. Oke, Bu Andre, mungkin update terkini mengenai relawan ini bisa disampaikan kepada publik, Mas Andre? Baik, jadi kalau kita lihat dari 30.000 ini, ada 7.000 relawan medis, sisanya sekitar 22.900 itu relawan non-medis, dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. 70% ada di Pulau Jawa, dan memang ini menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 saat ini. Kalau dari segi umur juga kita lihat bahwa ini masuk umur yang aman. Hampir 80% ada di bawah 40 tahun, sehingga bisa bekerja maksimal dalam melakukan tindakan-tindakan kerelawanan yang sudah kita sampaikan. Kalau kita lihat dari segi penyebaran pekerjaan atau bidang kerelawanan yang ada, itu ada di dua bidang. Jadi kalau untuk yang non medis ada beberapa kategori seperti dokter, bidan, perawat. Sedangkan untuk yang non medis itu juga terbagi untuk logistik dan juga administrasi umum. Dan kita juga berbangga bahwa kita sudah bisa menyatukan teman-teman mahasiswa. Jadi ada 15.000 mahasiswa yang tergabung, direkrut melalui Kemdikbud, dan sekarang sudah terdaftar juga di Des Relawan Gugus Tugas. Berarti sampai hari ini sudah ada 15.000 teman-teman mahasiswa yang tergabung sebagai relawan itu, Mas Andre, ya? Oke, Bung Andre, kalau saya dengar bahwa kalau untuk tenaga medis sendiri tidak ada masalah dalam pelatihannya, sudah selesai gitu ya? Betul. Katanya akan ada pendidikan dan pelatihan juga buat teman-teman tenaga non-medis. Mungkin bisa disampaikan, Mas Andre. Baik, jadi kalau untuk teman-teman medis memang sudah kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Untuk yang relawan non-medis ini yang kita lakukan training sebelum kita melepas teman-teman ini untuk melakukan pekerjaan kerelawanannya. Jadi ada beberapa topik yang sudah disampaikan. Jadi saat ini sampai ada 2.000 relawan yang sudah kita latih. Topiknya mulai dari apa itu kerelawanan, apa itu COVID-19, gimana menangani penyebaran COVID-19, dan juga kita update data terakhir dari gugus tugas. Sehingga semua relawan yang sudah dilatih ini, sekitar 2.900 orang, itu mengetahui update terakhir dan mempunyai persepsi yang sama pada saat mereka bekerja. Kemudian nanti dari 2.943 orang ini akan disebar ke titik-titik itu bagaimana, Mas? Iya, jadi penyebaran kita sudah hampir ada di 24-25 provinsi. Dan target kita adalah semua relawan itu harus ada di tiap RT.
di seluruh Indonesia. Di setiap RT ya? Ya, karena pemutusan rantai penyebaran ini dilakukan di masyarakat. Jadi masyarakat adalah garda terdepan dalam kita memutus penyebaran COVID-19 ini. Baik, Bang Andre. Nah, sejak diumumkannya kasus pertama di Indonesia tanggal 2 Maret 2020 hingga saat ini, teman-teman relawan juga mulai bertugas. Ya. Apa kendala-kendala yang ditemukan oleh teman-teman relawan selama bertugas, Mas Andre? Ya, jadi memang ada persepsi bahwa kerelawanan yang sekarang ini berbeda dengan yang dulu, yang sebelum-sebelumnya. Kalau relawan dalam bencana alam, biasanya itu mereka bekerja langsung secara fisik. Mereka menolong orang, membangun atau mengangkat reruntuhan gitu ya. Kalau di sini karena kita berperang dengan virus dan salah satu cara memenangkannya adalah dengan data yang lengkap, dengan protokol yang lengkap. Maka relawan yang ada sekarang, terutama yang non-medis ini adalah mendukung relawan medis dalam mengumpulkan data, baik data masyarakat yang terkena dampak sebagai ODP, PDP, maupun yang terkena dampak ekonomi, atau juga memberikan edukasi dan jadi lebih berperan sebagai penyuluh di masyarakat dalam lingkungan mandiri. Jadi kita punya program lingkungan mandiri menjadi peran besar dari relawan. Selama teman-teman relawan ini bertugas, apakah ada relawan yang menjadi korban atau terpapar oleh COVID-19, Bu Andre? Kalau yang dari relawan gugus tugas, alhamdulillah belum. Kalau perlu tidak ada gitu. Kalau perlu tidak, jangan sampai ada. Ya, gitu ya, jadi ya. maka dari itu pelatihan dan juga perlindungan yang kita berikan kepada relawan yang bergerak, sehingga jangan sampai kita membantu tapi justru jadi penyebar dari COVID-19 ini. Atau justru jadi korban dari. Atau jadi korban, ya. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Iya. Kemudian apa yang dilakukan para relawan, teman-teman relawan ini persiapan dalam menghadapi kehidupan era baru ini? Kita berdamai dengan COVID-19, Bu Andre. Jadi memang kita semua mengumpulkan data dan menyiapkan protokol bagaimana kita mulai membuka pasar. Hari ini relawan bergerak di pasar untuk memberikan edukasi kepada teman-teman di pasar, kepada masyarakat yang belanja maupun yang menjual. Apa yang harus mereka lakukan agar bisa tetap berusaha nantinya dengan konsep yang baru, dengan konsep new normal. Begitu juga dengan bidang-bidang usaha yang lain sampai nantinya ke sekolah. Jadi kita mulai memberikan informasi, kita memberikan flyer, kita memberikan juga tools, jadi kita memberikan face shield, kita membagikan face shield kepada para pedagang. Karena memang ini jadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari, bahwa sampai vaksinnya ditemukan, kita harus bisa mulai kembali ke kehidupan kita sebelumnya dengan protokol yang berbeda. Baik, Bang Andre. Nah, tapi begini Bang Andre, fenomena beberapa hari terakhir ini kan kita lihat bahwa banyak saudara-saudara kita atau masyarakat yang mulai keluar dari rumah, gitu ya. Jalanan mulai padat, ada juga yang sudah mulai belanja-belanja, gitu ya. Nah, bagaimana dari sisi relawan menyikapi hal ini, Bang Andre? Mungkin ada himbauan buat masyarakat? Jadi memang kita selalu tetap menghimbau bahwa terutama di daerah yang masih menetapkan PSBB, itu agar mematuhi ketentuan tetap di rumah, karena itu salah satu protokol pertama yang kita lakukan, tetap tinggal di rumah, kalaupun harus keluar, jaga jarak, pakai masker. Dan memang kalau kita melihat fenomena belakangan ini, kita dengan itu merupakan suatu kenyataan, tapi kita dari tim relawan ini tetap selalu menyampaikan lewat relawan-relawan kita untuk tetap tinggal di rumah, kecuali hal yang penting sekali. Baik, Bang Andre. Kemudian rencana ke depan dari rekan-rekan relawan ini apa? Dalam rangka, kan perang melawan COVID-19 belum selesai, Bang Andre ya. Kita butuh ketahanan dalam jangka panjang. Nah, apa rencana ke depannya, Bang Andre? Jadi ke depannya kita konsentrasi dalam selain yang medis, kita juga untuk yang non-medis ini konsentrasi dalam pembentukan protokol. Jadi kita melatih relawan non-medis yang ada, kita bekerja sama dengan banyak ormas untuk bisa menyamakan persepsi atas apa yang harusnya masyarakat lakukan.
Jadi segi edukasi akan menjadi peran penting. Selain juga proses-proses pembuatan penerimaan input data dari masyarakat. Jadi kita membuat suatu protokol berdasarkan data yang ada. Nah, apabila ada saat ini masyarakat yang tergerak pengen ikut berpartisipasi menjadi relawan, Ya. itu bagaimana prosedurnya, Bu Andre? Ya. Jadi daftar di website kita masih tetap dibuka. Kita tetap membuka pendaftaran untuk semua relawan. Tapi juga kita bekerja dengan kerjasama kita yang banyak bersama ormas-ormas dan organisasi yang ada, organisasi kepemudaan yang ada. Itu bisa dilakukan melalui organisasi tersebut. Jadi kita sudah membuat banyak kerjasama, sharing program dengan banyak organisasi dan itu bisa jadi jalur masuk para relawan. Prosedurnya tidak susah ya, Bu Andre ya? Untuk yang non medis nggak susah. Kalau yang medis ada standar. Oh, yang medis ada standar? Yang medis ada standar. Apa Ya. standarnya, Bu Andre? Sertifikasi sudah pasti sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau dokter harus ada surat tanda registrasi, begitu juga perawat dan harus lulus medical check up dan ada surat izin dari keluarga. Surat izin dari keluarga dan Ya. surat medical check up yang Betul. dilakukan Badan Sehat. Ya. Nah, kalau yang non medis? Kalau yang non medis kita hanya menanyakan background, pendidikan dan kompetensi yang mau dilakukan. Yang paling diharapkan dari non medis di bidang apa kira-kira yang masih kurang saat ini, Bang Andre? Yang masih kurang dari segi psikolog, karena kita psikososial ini juga merupakan satu hal penting yang sedang kita kedepankan. Masyarakat sudah cukup banyak yang stres, ada tekanan, begitu juga untuk tenaga-tenaga penyuluh, jadi yang mempunyai kemampuan sebagai Komunikasi misalnya. komunikasi, Iya, betul. iya. Jadi kita butuh lagi teman-teman yang punya kemampuan di bidang psikologi dan komunikasi massa. Gitu Betul, yang paling kita iya. butuhkan saat ini, Bang Andre ya? Ya, Baik. Terakhir, Bang Andre, mungkin ada himbauan dalam perang melawan COVID-19 ini kepada masyarakat? baik. Jadi karena ini suatu peperangan yang masih panjang, jangan sampai kita menyerah di depan. Ini sangat penting dengan semangat kebangkitan nasional ini kita bersama-sama seluruh elemen masyarakat. Kita tidak bisa hanya bersandar kepada pemerintah, tapi semua komunitas, akademisi termasuk media juga bahu-membahu memberikan informasi yang benar dan akurat serta menyampaikan protokol yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi COVID ini dan juga dalam persiapan new normal yang ada. Baik, terima kasih Bung Andre Rardian, Koordinator Tim Relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Terima kasih. Sudah datang di Gera BNPB. Terima kasih. Sebelum saya mengakhiri sesi perbincangan ini, kita akan mendengarkan sebuah puisi dari seorang relawan bencana, Uncle Tibob, yang sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Ya, pemirsa, demikian tadi sejumlah hal yang disampaikan tim relawan terkait penanganan COVID-19. Andre Rardian selaku Koordinator Relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyatakan hingga Rabu sudah ada 30.000 relawan baik medis maupun non-medis yang tergabung, di mana ada 7.115 relawan merupakan relawan medis, sementara 22.983 ini merupakan relawan non-medis dan tersebar di seluruh Indonesia. Sementara untuk pembekalan gugus tugas telah melakukan training kepada seluruh relawan. Relawan tidak hanya menangani kasus positif corona, namun juga aktif dalam edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan penularan COVID-19. Andre Rardian pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah dan mematuhi PSBB. Pemirsa, demikian spesial report Berita 1. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.